ini dan bahkan mungkin yang menjadi eh, pasien di sini karena GERD gitu ya. GERD ini adalah adanya reflux yang disebabkan karena asam lambung yang meningkat atau karena adanya gangguan pada sphincter yang ada di esofagus gitu ya. Jadi sphincternya yang harusnya dia menahan supaya cairan yang ada di dalam lambung itu tidak reflux atau keluar melalui kerongkongan, itu dia keluar gitu ya. Nah, karena sebagian makanan yang mengandung asam dan juga enzim ini keluar ke esofagus, akhirnya ada iritasi atau inflamasi yang akhirnya menyebabkan rasa nyeri. Dan rasa nyeri ini biasanya diikuti dengan adanya penurunan nafsu makan, gitu ya. Nah, kenapa esofagus itu bisa mengalami iritasi atau inflamasi? Karena sementara di lambung tidak, karena di lambung itu terdapat pelindung yang disebut stomach lining ya, yang dia berfungsi untuk menjadi pelapis gitu sehingga dia tidak rusak atau tidak mengalami iritasi karena adanya asam. Nah, sementara esofagus ini tidak ada pelindungnya sehingga dia bisa mengalami kerusakan karena adanya asam lambung dan juga enzim-enzim pencernaan yang keluar gitu ya, yang reflux bersamaan dengan makanan seperti itu. Nah, eh, penyebab dari GERD ini bisa juga disebabkan karena adanya hiatal hernia. Jadi adanya hernia, jadi ada eh, organ ya yang tidak berada di tempatnya. Jadi sebagian badan lambung itu masuk gitu ya ke bagian diafragma ya, sehingga itu membuat sphincter atau tadi ya otot yang mengatur supaya tidak ada reflux dari lambung itu terganggu. Nah, hal ini bisa menyebabkan rasa seperti terbakar gitu ya, yang disebut dengan GERD. Nah, pada kasus GERD, tujuan dietnya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi iritasi dan inflamasi, khususnya pada mukosa esofagus ya, yang masih pada kondisi akut gitu. Jadi kalau misalnya dia relapse atau ada kondisi yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah terdiagnosa GERD, kemudian kambuh gitu ya, ini kita cegah, kita memberikan makanan supaya tidak memicu atau memperberat kondisi iritasi dan inflamasi dari mukosa esofagus. Yang kedua adalah mencegah supaya tidak terjadi reflux esofagus atau esophageal reflux, di mana ini bisa em, terpicu karena adanya makanan-makanan yang eh, tinggi gas dan juga yang bergas gitu ya, yang kandungan asamnya tinggi dan pedas gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan acidity dari asam lambung. Jadi kita tidak boleh memberikan makanan-makanan yang bisa justru meningkatkan keasaman dari asam lambung. Nah, kemudian yang keempat adalah menurunkan berat badan. Karena faktor kegemukan itu bisa menjadi resiko terjadinya GERD tadi. Ketika berat badan ini bisa diturunkan, maka ada penurunan tekanan abdominal sehingga hiatal hernia itu eh, terjadi gitu. Jadi kegemukan itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya hiatal hernia yang memicu terjadinya GERD gitu ya. Nah, eh, tadi saya sempat singgung ada yang namanya lower esophageal sphincter, yang mana sphincter ini memiliki peranan untuk di sini ya, di sini ada sphincter. Kalau misalnya dalam kondisi normal di batas antara lambung dengan esofagus itu ada sphincter, dan sphincter ini yang menjaga supaya asam lambung itu tidak keluar ke esofagus. Nah, lower esophageal sphincter atau LES ini bisa terpicu ketika protein di dalam diet itu rendah. Jadi protein di dalam diet itu bisa meningkatkan fungsi dari lower esophageal sphincter. Sementara makanan-makanan yang berlemak tinggi ini bisa menurunkan LES tadi. Nah, salah satu makanan yang cukup banyak diteliti dan bisa menurunkan LES adalah coklat.
karena coklat mengandung kafein sehingga dia bisa memicu penurunan dari fungsi les sehingga dapat meningkatkan resiko untuk mengalami GERD. Nah, kalau ini diberikan pada kondisi orang yang sudah terdiagnosis GERD dan dia kronis gitu ya, ini akan meningkatkan frekuensi untuk terjadinya relapse atau kekambuhan. Kemudian alkohol juga, alkohol ya dan Carminativa seperti yang ada di peppermint, bawang putih dan juga bawang merah, ini juga bisa menurunkan les. Rokok ini juga bisa menurunkan les. Kemudian juga kopi. Kopi ini selain dia menurunkan fungsi dari les atau lower esophageal sphincter, dia juga bisa merangsang sekresi asam lambung. Sehingga pada kasus GERD sebaiknya tidak diberikan diet tinggi lemak atau tinggi kafein dan juga makanan-makanan yang mengandung alkohol. Serta sebaiknya juga tidak diperkenankan untuk merokok gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan iritasi pada esofagus akibat adanya reflux tadi atau GERD tadi? Salah satu yang bisa dilakukan oleh ahli gizi adalah menghindari pemberian makanan-makanan yang asam gitu ya, yang dalam kategori asam. Seperti misalnya jus jeruk, tomat, kopi, makanan-makanan yang berbumbu tajam, makanan yang mengandung merica, makanan pedas, serta makanan-makanan yang mengandung karbonat. Karena ini akan memicu peningkatan les ya, sehingga akan em, apa namanya meningkatkan risiko iritasi pada esofagus. Yang kedua, em, menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan heartburn. Seperti misalnya pastry, cakes, ini juga bisa meningkatkan tadi ya heartburn tadi ya atau GERD tadi. Kemudian yang ketiga, berikan makanan secara teratur untuk memperbaiki clearing esofagus. Clearing esofagus di sini, kalau misalnya makan dalam jumlah yang terlalu besar, dan dalam satu waktu itu akan meningkatkan resiko reflux sehingga clearing esofagusnya tidak berjalan baik gitu dan akan meningkatkan resiko iritasi. Sehingga kita berikan makanan itu dalam porsi yang kecil tetapi dalam waktu yang teratur gitu ya. Kemudian disarankan untuk tidak berbaring atau tidur, paling tidak berikan edukasi untuk berbaring atau tidur itu 2 jam, lebih dari 2 jam setelah makan. Dan kalau misalnya memang dia pada fase akut, ketika dia mau tidur setelah makan gitu ya, baiknya kondisi kepala itu ditinggikan pada saat waktu tidur, gitu ya. Nah, untuk menurunkan frekuensi dan volume reflux, ini kita bisa memberikan makanan dalam porsi yang kecil dan sering, serta menurunkan berat badan jika pasien itu mengalami overweight atau bahkan obesitas. Nah, memang kalau misalnya pasien itu baru masuk di rumah sakit, yang kedua, menurunkan berat badan dan overweight ini kita tidak bisa targetkan pada saat di rumah sakit. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi nanti setelah pasien itu pulang atau sudah mereda gejala-gejala klinisnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita berikan makanan yang cukup serat untuk menghindari konstipasi. Karena konstipasi ini akan meningkatkan tekanan intraabdomen, yang mana akan meningkatkan juga resiko untuk mengalami reflux. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika minum itu tidak diberikan langsung dalam jumlah besar atau kalau orang Jawa ya bilangnya adalah glegek-glegek gitu. Tidak minum seperti itu, tetapi minum dengan menghisap sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya reflux atau frekuensi reflux dan volume reflux itu bisa diturunkan. Nah, ada beberapa kasus yang bisa memicu terjadinya reflux gitu ya. Eh, Salah satunya adalah adanya atresia esofagus. Atresia esofagus ini adalah kondisi esofagus yang tidak terbentuk secara sempurna. Biasanya disebabkan karena congenital disease gitu ya. Ada ada beberapa macam ya, ada beberapa macam eh, tipe-tipe atresia esofagus. Ada yang dia sama sekali tidak menyatu dengan lambung, jadi dia buntu gitu, terpotong di situ sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi makanan per oral, harus kita berikan enteral.
Atau esofagus itu justru bergabung dengan em, kerongkongan, dengan tenggorokan atau dengan jalur yang menuju ke paru-paru gitu ya, ke trakea. Nah, ini juga kita tidak bisa berikan makanan secara per orang. Nah, atau bahkan mungkin lambung itu justru ada fistula, sorry, yang menghubungkan dengan trakea, sehingga ini akan sangat menyulitkan gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kita perlu amati kalau memang ternyata ada jalur yang tidak sesuai, ya bukan karena penyempitan, maka kita tidak boleh berikan makanan per oral. Harus dievaluasi apakah sebaiknya diberikan makanan enteral, gitu ya. Nah, tetapi kalau atresia esofagus ini disebabkan karena adanya penyempitan, karena kerongkongan itu menyempit atau bahkan buntu ya, tidak bisa menggunakan lambung, ini kita bisa evaluasi, mungkin bisa diberikan dengan NGT ya melalui nasogastrik, nasofaring atau bisa juga dengan memberikan makanan yang konsistensinya itu cair atau bahkan lunak gitu ya. Ini harus kita evaluasi. Nah, biasanya atresia esofagus ini ditandai dengan beberapa gejala, termasuk mengeluarkan ludah yang terlalu banyak, batuk ketika berusaha untuk menelan atau bahkan dia tidak mau menyusu. Nah, kalau misalnya disertai dengan fistula tracheoesophageal, jadi ada fistula yang menghubungkan antara kerongkongan dengan trakea, ini ludah itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan bisa beresiko untuk terjadi pneumonia. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Memang harus dilakukan pembedahan, gitu ya. Nah, biasanya kalau atresia esofagus ini akan kita amati, bisa kita amati sejak balita, sejak bayi bahkan. Nah, yang dilakukan adalah pembedahan untuk membuat bayi itu stabil, untuk memperbaiki atresianya dan menutup fistulanya. Nah, sehingga untuk tata laksana gizinya, ini kita harus lakukan pra pembedahan, intra pembedahan, dan juga pos, gitu ya. Jadi harus kita lihat di fase perioperatifnya, di semua fase. Nah, pre pembedahan ini harus kita karena dia belum bisa mendapatkan oral ya, kan belum dibedah nih. Maka nutrisi parenteral ataupun juga enteral yang melalui kerongkongan bagian atas ini bisa diberikan. Dan disarankan juga biasanya akan ada pemasangan alat ya untuk menghisap ludah yang dipasang di kerongkongan ya, sehingga ludah itu nggak masuk ke paru-paru. Nah, pada kondisi ini bayi akan kita berikan nutrisi parenteral. Nah, kadang operasi itu tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau misalnya dia hanya atresia esofagus tanpa disertai kebuntuan ataupun ada fistula, ya, maka operasi bisa dikerjakan dalam satu tahapan. Tetapi kalau ada komplikasi, maka harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama biasanya akan dilakukan esofagostomi. Jadi dan gastrostomi ya. Jadi membuat lubang yang menghubungkan gitu ya supaya eh, esofagus atau kerongkongan ini menyatu dengan gastrik. Kemudian baru diinterposisi entah itu di gaster ataupun bahkan langsung ke kolon gitu ya. Nah, tujuan dietnya adalah memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi pasien. Ini yang harus kita betul-betul perhatikan, tujuan diet ini. Yang kedua adalah mengganti kehilangan zat gizi pasca operasi dan pada saat puasa preoperasi. Karena puasa preoperasi tadi sebelum dia dibuatkan stoma gitu ya, atau belum dioperasi, dia kan belum bisa mendapatkan makanan yang lengkap karena dia baru diberikan parenteral gitu ya. Sehingga tujuan diet yang kita berikan nantinya adalah mengganti kehilangan zat gizi pasca operasi. Dan yang ketiga harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Ini yang terpenting. Nah, cara dietnya apa? Kita berikan nutrisi ini secara bertahap. Dimulai dari nutrisi parenteral, dilanjutkan dengan nutrisi enteral melalui gastrostomi yang sudah dibuat tadi. Nah, nutrisi parenteral ini boleh diberikan dengan anjuran dari dokter juga ya, dan juga harus memperhatikan eh, waktu. Jadi kalau misalnya pasien ini ada kemungkinan em, lama gitu ya,
maka nutrisi parenteralnya harus kita pastikan dia tidak yang periferal, tapi yang total, supaya dia bisa mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, nanti setelah itu, untuk formula enteralnya, setelah dia sudah mampu untuk mendapatkan nutrisi enteral, maka kita juga harus pastikan nutrisi enteral ini bisa mengganti kehilangan zat gizi pada saat pasca operasi, seperti itu. Nah, pemberian minum atau yang dilakukan per oral ini harus melihat kondisi stoma ya. Biasanya bisa diberikan di hari kelima pasca operasi ketika memang luka itu sudah kelihatan membaik, sudah ada penutupan. Dan makanan juga harus diberikan secara bertahap untuk mencegah supaya tidak terjadi reflux ke pulmo. Energi dan protein pasti tinggi. Karena kalau misalnya post-op, dia membutuhkan energi dan protein yang tinggi untuk proses katabolik yang berlebihan nih karena operasi pertama. Yang kedua, untuk mempercepat waktu penyembuhan. Yang selanjutnya lemaknya cukup ya dan karbohidratnya cukup. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan ya, teman-teman? Ya, silakan, Hayu. Oh, Bu, maaf, tadi boleh diulang kalau misalnya pasiennya lama di rumah sakit, itu nutrisi parenteralnya pakai apa ya, Bu? Pakai total parenteral nutrition. Parenteral nutrition itu kan ada dua ya. Ada yang peripheral, ada yang total. Peripheral itu biasanya diberikan ke intravena, jadi vena yang lewat tangan gitu. Dan zat gizi yang masuk lewat apa namanya peripheral parenteral nutrition atau PPN itu biasanya tidak lengkap. Jadi kalau misalnya kita berikan itu hanya ya mungkin asam amino saja atau dextrose saja seperti itu. Nah, kalau TPN atau yang total parenteral itu bisa full, bisa asam amino, bisa karbohidrat, bisa asam lemak, bahkan vitamin seperti itu. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan waktu rawat inap yang lebih panjang, ya kita harus berikan total parenteral seperti itu. Dikatakan lebih panjang itu bagaimana ketika dia membutuhkan waktu lebih dari 5 hari, 3 sampai 5 hari ya, untuk penyembuhan. Jadi kalau misalnya dalam waktu 3 sampai 5 hari itu dia masih belum bisa menerima enteral nutrition, ya kita masih harus berikan parenteral nutrition. Sehingga kalau misalnya lebih dari 5 hari atau lebih dari 3 hari, tergantung kondisi pasien, kita masih boleh berikan total parenteral nutrition. Jadi kita harus berikan total parenteral nutrition untuk pasien yang rawat inapnya lebih dari 5 hari. Kalau memang belum bisa dapat enteral. Gitu, Ayu. Cukup jelas? Iya, Bu, terima kasih. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk kondisi yang berikutnya adalah kaitannya dengan bedah mulut dan leher. Bedah mulut dan leher ini biasanya terjadi bisa karena banyak faktor ya, termasuk karena adanya surgery, emergency surgery, karena kecelakaan atau mungkin ya banyak ya faktornya, karena kecelakaan, karena kebakaran dan seterusnya, atau bisa juga karena elective surgery. Elective surgery ini bisa karena kanker, bisa juga karena adanya tumor dan sebagainya. Nah, eh, ini bisa diikuti dengan tindakan-tindakan radiasi untuk yang menghilangkan kanker tadi. Kalau misalnya yang emergensi, ya sudah, kita memang tidak bisa memberikan perencanaan di awal. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan perencanaan setelah pasien itu post operasi, pasca operasi. Nah, untuk pasien-pasien pengangkatan kanker, misalnya kanker mulut atau kanker esofagus ya, bahkan mungkin kanker kepala ya. Ini sering diikuti dengan tindakan radiasi dan kemoterapi. Sehingga biasanya muncul komplikasi-komplikasi seperti adanya kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, serostomia, gangguan pengecapan, penciuman, kesulitan bicara, bahkan kaheksia malnutrition. Nah, sehingga eh, ini akan berdampak pada perubahan pola makan ya, dan juga asupan. Nah, dalam kondisi ini, makanan dan minuman yang cair itu diharapkan dapat bisa memenuhi kebutuhan gizinya untuk sementara. Sehingga makanan yang melalui tube atau enteral itu lebih direkomendasikan pada pasien-pasien yang mendapatkan perawatan pada bagian leher dan wajah tadi, entah pembedahan ataupun radiasi, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi penurunan berat badan dan nutrisi,
mencukupi kebutuhan cairannya, serta mencegah supaya tidak terjadi kehilangan massa otot. Yang keempat adalah untuk mempersiapkan tindakan pembedahannya atau adanya radiasi gitu ya, dan juga kemoterapi, serta mengkoreksi faktor seperti misalnya adanya anemi, serta eh, ketika kita post 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 treatment gitu ya, kita lakukan monitoring apakah ada disfagia atau tidak, apakah ada kesulitan mengunyah, ada mukositis atau bahkan serostomia gitu ya. Nah, di sini peran ahli gizi itu betul-betul sangat diperlukan bahkan sebelum tindakan, selama proses dan juga setelah proses gitu ya. Pada saat assessment, kita perlu mengevaluasi ada atau tidak gangguan pada beberapa em, domain ya, antropometri, data biokimia ya, kondisi fisik klinis gitu ya. Dan juga apa yang prosedur-prosedur yang dijalani oleh pasien. Nah, serta kita juga perlu melakukan penilaian asupan makan. Asupan makan ini tidak hanya per oral, tetapi juga parenteral dan juga enteral gitu ya. Mohon izin sebentar ya, Dek. Oke. Jadi penilaian asupan makan ini dilakukan tidak hanya per oral, tetapi juga enteral dan parenteral. Itu yang harus kita amati gitu ya, teman-teman. Kemudian monitoring penggunaan suplemen. Karena eh, suplemen vitamin E yang terlalu berlebihan penggunaannya ini bisa meningkatkan progresivitas dari kanker. Jadi akan justru memperparah kondisi eh, kankernya gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi data-data biokimia, terutama yang terkait dengan serum hepatik protein seperti albumin, prealbumin, transferin ya. Terutama serum albumin, karena serum albumin ini bisa menjadi prediktor apakah pasien ini bisa survive setelah operasi. Kalau misalnya dia sebelum operasi itu albuminnya rendah, bisa dipastikan nanti post operasi akan ada komplikasi atau resiko komplikasi itu meningkat dan proses penyembuhan untuk bedahnya itu juga lebih lama gitu. Jadi harus kita evaluasi. Yang kedua adalah kaitannya dengan C-reaktif protein. CRP ini adalah indikator yang sensitif untuk inflamasi. Dan ketika CRP itu turun kadarnya menjadi sangat rendah, ini bisa menjadi indikator adanya penurunan status gizi. Gitu ya. Yang ketiga adalah transferin. Transferin ini ya tentunya untuk melihat apakah ada potensi seseorang itu mengalami anemia. Tidak hanya hemoglobin. Hemoglobin itu adalah biomarker eh, apa namanya hasil ya. Jadi biomarker manifestasi dari perjalanan suatu penyakit. Kalau transferin ini adalah biomarker exposure. Jadi dia bisa kita gunakan untuk menilai bahkan sebelum terjadinya anemia. Gitu ya. Jadi bisa menjadi prediktor. Nah, bagaimana intervensi gizinya? eh, kita harus menghitung dulu kebutuhannya. Kebutuhan energi ini bisa kita lihat dengan beberapa metode. Yang paling akurat memang dengan indirect kalorimetri, jadi menggunakan kalorimetri. Tapi kalau di rumah sakit kan itu sulit ya. Jadi yang paling sering dipakai adalah Harris Benedict. Nah, energi ini harus tinggi, paling tidak 30 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Protein juga tinggi. Ini adalah prinsip dietnya. Nah, sebelum pemberian treatment, kita pastikan dulu bahwa pasien itu tidak mengalami dehidrasi dan tidak ada defisiensi vitamin maupun mineral. Kalau misalnya pasien itu terindikasi ada dehidrasi, maka kita berikan rehidrasi terlebih dahulu
Karena kalau misalnya ada dehidrasi ini akan beresiko pada adanya kesulitan menelan. Nah, rehidrasi ini dilakukan dengan menghitung kebutuhannya, yakni 30 sampai 35 mili per kilogram berat badan. Nah, untuk vitamin ini peningkatannya bisa sampai 150% dari AKG gitu ya. Sehingga ini harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan energi dan zat gizinya, kita tentukan kira-kira rute pemberiannya ini apa. Apakah perlu pemberian parenteral atau enteral, bisa langsung enteral. Tapi yang pasti dilakukan adalah parenteral ya. Entah itu parenteral mix dengan enteral atau parenteral mix dengan oral misalnya kalau memang itu bisa dilakukan. Biasanya pada kasus-kasus apa namanya pembedahan eh, mulut dan juga leher gitu ya, ini akan dipasang dulu G-tube, gastrostomi untuk eh, enteral nutritionnya. Jadi sebelum tindakan pembedahan, untuk memastikan status gizi pasien itu normal dan baik, maka akan dibuat gastrostomi. Gastrostomi itu apa? Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi pembuatan lubang untuk bisa dipasang tub, yang tub ini akan dipakai untuk memberikan nutrisi enteral. Nah, tujuannya untuk meningkatkan status gizi pasien dan juga meningkatkan asupan kalori, protein, ya. Dan untuk beberapa kasus, misalnya kalau pasien itu berat badannya terlalu berlebih, bisa kita atur untuk menurunkan berat badan dan untuk menurunkan insiden apa namanya hospitalization atau rawat inap gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya memang kondisinya sangat parah, maka kita bisa berikan eh, parenteral nutrition terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini ada beberapa side effect ya dari eh, apa prosedur pembedahan ataupun treatment yang disebabkan karena adanya pembedahan tadi yang terkait dengan gizi, terutama kaitannya dengan adanya mual muntah, ya, kemudian rasa kenyang yang eh, lebih cepat, adanya gangguan pada indera pencecap, ya, dispepsia, diare, adanya iritasi mukosa dan inflamasi di esofagus ataupun di jaringan epitel, adanya serostomia. Serostomia itu eh, mulut kering gitu ya, bahkan sampai pecah-pecah lidahnya karena produksi kelenjar saliva yang berkurang. Ini bisa menjadi salah satu side effect dari radiasi ya, apa namanya, treatment cancer tadi. Adanya penurunan berat badan dan anemia. Nah, intervensinya bagaimana? Ini kita sesuaikan dengan kondisi side effect yang disebabkan karena treatment tadi. Kalau ada mual muntah, ya kita hindari memberikan makanan yang berasa dan berbau tajam. Diberikan makanan yang lebih sering, tetapi dengan frekuensi yang lebih sering, tetapi dengan porsi yang lebih eh, apa namanya, dengan frekuensi yang lebih sering dan porsi yang lebih kecil. Nah, di sini kita juga perlu berikan makanan-makanan yang tidak bergas gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia itu lebih cepat kenyang gitu ya, atau adanya nafsu makan yang menurun, kita berikan makanan yang tinggi kalori, densitas energinya tinggi, sama pemberian waktu makannya lebih sering, porsinya lebih kecil tidak apa-apa, tetapi disertai dengan selingan di antara waktu makan. Dan makan tidak harus menunggu waktu lapar. Jadi supaya tidak ini ya apa namanya kekurangan energi, dan kita hindari dulu makanan-makanan yang tinggi serat karena akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama. Kemudian kalau ada mukositis atau inflamasi di mulut ya, ini contohnya, kita berikan makanan yang lembut, ya, tidak diberikan makanan yang asam, panas, dan pedas. Kita penuhi asupan minumnya, asupan fluidnya, dan kalau bisa diberikan makanan yang tinggi kalori. Atau kalau memang diperlukan, kita bisa berikan suplementasi
melalui enteral ataupun parenteral yang tinggi kalori dan tinggi protein. Kemudian kalau misalnya ada diare, kita berikan minuman yang sedikit demi sedikit, tetapi sering. Hindari makanan atau minuman yang terlalu manis, karena itu bisa memperparah kondisi diare. Dan berikan minuman berelektrolit, karena akan bisa mengganti gitu ya, elektrolit yang keluar dari diare, karena diare. Lalu serostomia ini karena tadi ya ada penurunan produksi saliva sehingga menyebabkan adanya mulut kering. Kalau bisa asupan fluid ini dipenuhi harus ya. Disarankan untuk minum jus pepaya jika saliva kental karena dia bisa em, membantu gitu untuk memberikan rasa nyaman pada mulut. Hindari makanan asam dan yang mengandung alkohol serta kafein. Nah, kalau pasien itu teridentifikasi mengalami disgesia atau adanya penurunan bahkan tidak ada rasa indera pengecapnya terganggu, jadi dia tidak bisa ngerasain apa-apa, biasanya ditandai dengan mulut itu rasanya kayak makan besi gitu, ada rasa besi atau rasa logam. Nah, ini hindari penggunaan peralatan makan berbahan logam karena itu akan merangsang eh, apa namanya rasa tidak nyaman gitu ya di mulut. Lalu berikan makanan-makanan yang memang punya rasa yang tajam gitu ya, yang cukup tajam seperti itu. Seperti yang misalnya kalau mm, apa namanya dia tidak ada komplikasi yang lain, kita bisa bisa berikan makanan yang misalnya ada cukup berbumbu dan seterusnya. Nah, untuk monitoringnya kita harus monitor hingga 1 tahun pasca operasi. Ya, dan untuk asesmennya harus dilakukan secara rutin, tidak hanya oleh dokter ya, tetapi juga ahli gizi. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas? Baik, saya lanjutkan ya. Oh ya, silakan Ajeng, Ajeng Viva. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Ibu untuk memastikan ini tadi kan nutrition terapinya kan perlu dimonitoring hingga 1 tahun pasca operasi gitu ya Bu. Nah itu apakah kita sebagai ahli gizi itu ya apa ya cara monitoringnya itu gimana gitu Bu? Apakah pasiennya yang ke kita atau gimana? Oke. Biasanya kalau pasien itu ada gangguan di eh, mulut dan kerongkongan ya, dia pasti akan dirujuk oleh em, apa namanya dokter ya, terutama untuk bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Tujuannya untuk berdiskusi mengenai pemilihan bahan makanan seperti itu. Jadi pasti ada kerjasama gitu dengan dokternya. Dan biasanya pasien-pasien dengan pembedahan itu kan dia harus kontrol ya setiap bulan, sehingga kita bisa monitoring setiap bulan itu, setiap dia kontrol. Seperti itu. Berarti melalui konseling deh Bu. Mirip konseling seperti itu. Iya, konseling, konseling. Ya, terima kasih. Hmm, Ya, terima kasih Bu. baik, ya. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah pembedahan kantong empedu atau kolesis tektomi gitu ya. Jadi kolesis tektomi itu adalah eh, pengangkatan kantong empedu biasanya disebabkan karena adanya batu empedu yang sudah tidak bisa diambil lagi gitu. Jadi sudah parah dan sudah menyebabkan sampai terjadinya kolesitiasis. Ada inflamasi yang membuat kantong empedu itu jadi tidak bisa bekerja, fungsinya tidak normal gitu ya. Nah, tindakan pembedahan ini biasanya tidak terlalu invasif. Ada dua sebenarnya tindakan kolesistektomi itu. Ada yang laparoskopi, jadi tidak membedah gitu ya. Atau open kolesistektomi, jadi dibuka, dibedah untuk diambil empedunya. Nah, ini akan berbeda eh, pemberian dietnya. Kalau misalnya laparoskopi, mungkin kita bisa memberikan makanan-makanan yang
eh, apa namanya yang tidak merangsang apa namanya sistem pencernaan. Eh, karena biasanya tidak diikuti dengan pengangkatan eh, apa namanya kelenjar empedu kalau laparoskopi, sehingga makanan yang dengan lemak cukup itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau kantong empedu itu sudah diangkat, maka apa diet yang diberikan itu harus rendah lemak gitu ya. Jadi akan berbeda eh, pembedahannya. Kalau misalnya ada pengangkatan, ya maka akan mempengaruhi metabolisme dan juga pencernaan lemak. Tetapi kalau tidak ada pengangkatan, hanya laparoskopi, misalnya dengan penghancuran batu empedu dan seterusnya, yaitu tidak akan berdampak pada digesti maupun metabolisme lemak. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, kalau kantong empedu ini diambil, maka empedu akan langsung disekskresikan ke usus halus dari hati. Jadi tidak lagi disimpan di kantong empedu. Kantong empedu itu kan fungsinya adalah untuk mematangkan eh, apa namanya asam empedu ya, untuk mengemulsi lemak salah satunya dan untuk enzim-enzim pencernaan. Nah, tetapi kalau udah mengalami kolesistektomi, ya empedu itu akan langsung diekspresikan ke usus halus tanpa melalui eh, pematangan. Sehingga stimulasi produksi empedu ini memerlukan waktu adaptasi sampai 6 bulan gitu. Jadi eh, ti- untuk bisa diproduksi empedunya dan langsung ke usus tadi itu memerlukan waktu adaptasi 6 bulan untuk populasi barat. Tapi kalau untuk orang Indonesia belum diketahui. Sehingga kalau bisa makanan-makanan yang diberikan itu juga tidak membutuhkan peran dari empedu. Jadi kalau bisa rendah lemak dulu gitu ya. Dan ketika bising usus positif itu kita sudah bisa memberikan makanan enteral. Dan selama masa adaptasi tadi kita berikan makanan dengan diet rendah lemak gitu ya. Nah, eh, itu untuk kolesistektomi. Kolesistektomi ini sangat ini ya prosedur pembedahan yang paling sering ditemukan untuk kasus-kasus hepatobiliar gitu ya. Nah, bagaimana dengan eh, secara umum gitu ya dukungan gizi untuk pasien bedah hepatobiliar termasuk empedu tadi? Biasanya malnutrisi ini akan sering kita kita temukan pada pasien-pasien perioperatif, eh, khususnya untuk hepatobiliar. Karena apa? Empedu dan juga hati ini menjadi organ yang sangat penting untuk pencernaan dan metabolisme zat gizi. Artinya kalau ada gangguan di situ, ya, em, maka atau ada tindakan pembedahan ya, maka metabolisme akan terganggu gitu. Sehingga kita harus memberikan makanan-makanan yang bisa mengkompensasi perubahan metabolik tersebut. Nah, biasanya salah satu gangguan metabolik yang sering diamati adalah adanya perubahan hiperdinamik yang berlebihan, hipermetabolisme, dan juga hiperkatabolisme. Nah, karena adanya perubahan hiperdinamik ini akan meningkatkan kebutuhan energi ya melalui adanya peningkatan cardiac output gitu, sehingga kita harus menambahkan nanti energi yang diberikan melalui diet. Nah, katabolisme yang berlebihan dan adanya proteolisis yang berlebihan, khususnya di eh, otot skeletal, ini akan meningkatkan kebutuhan apa namanya protein, khususnya untuk BCAAS atau BCA branch chain amino acids. Karena ini akan turun juga levelnya atau konsentrasinya karena katabolisme dan proteolisis tadi. Dan akan meningkatkan ureagenesis, pembentukan eh, asam urea, yang mana ketika ini terjadi gitu ya dalam kondisi yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan akan bisa memicu gangguan pada ginjalnya. Kalau tidak kita berikan penanganan secara
baik gitu ya, khususnya dukungan gizinya. Pada kasus-kasus hiperkatabolisme, hiperdinamik ini kita harus berikan makanan yang tinggi energi dan tinggi protein. Kecuali ada indikasi medis tertentu seperti gagal ginjal, maka harus kita pertimbangkan juga untuk membatasi asam amino atau protein-protein yang kompleks dan meningkatkan asupan BCAAS ini, gitu ya. Kemudian gangguan metabolik yang lain adalah intoleransi glukosa pada beberapa kasus karena adanya resistensi insulin atau gangguan produksi insulin. Dan ini hampir ditemukan di 80% pasien dengan gangguan hepatobiliar, gitu ya. Nah, ya, kalau misalnya hepatobiliar ini disertai dengan adanya reseksi hati, jadi hatinya itu diambil sebagian, ya, maka akan ada kemungkinan pasien itu mengalami peningkatan aminotransferase ya yang disebabkan karena adanya trauma selama proses pembedahan dan juga adanya kerusakan pada sel-sel hati. Nah, ini akan memicu terjadinya sekresi atau ya sekresi dari mediator-mediator inflamasi seperti IL-1, IL-6 dan IL-8 serta tumor nekrosis faktor alfa dan adanya aktivasi dari platelet gitu ya, yang akhirnya membuat perubahan metabolisme di situ. Yang artinya apa? Kita perlu melakukan pemberian dukungan gizi. Nah, sebelum bisa memberikan dukungan gizi, kita harus mengetahui dulu bagaimana hasil asesmennya. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita mengevaluasi data-data dasarnya, termasuk usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, kemudian ada atau tidak perubahan fisik, termasuk perubahan berat badan, lingkar lengan atas, adanya perubahan ketebalan lipatan kulit, ya, massa otot, massa lemak, dan seterusnya. Atau bisa juga dilihat dari kondisi lain seperti ada tanda-tanda malnutrisi pada rambut, kuku, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar kita untuk memberikan terapi gizi. Yang kedua, parameter biokimia juga perlu dipertimbangkan seperti SGOT, SGPT, ALP, ya, albumin, dan hemoglobin. Ini untuk memberikan gambaran apakah fungsi liver itu baik atau tidak. Karena kalau misalnya kadarnya tidak normal, berarti menunjukkan adanya aktivitas liver yang tidak normal juga, gitu. Sehingga nutrisi terapi gizinya yang ini ditujukan untuk memaksimalkan gitu ya. Memaksimalkan gitu ya status gizinya gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan toleransi terhadap eh, tindakan operasi. Dan yang ketiga adalah untuk menurunkan resiko komplikasi dan mortalitas post-operasi. Nah, ada beberapa penelitian gitu ya yang menunjukkan bahwa pemberian intervensi yang dilakukan secara dini, seperti misalnya memberikan entah itu parenteral maupun enteral ya, eh, apa namanya, pemberian protein, lemak, karbohidrat, dan makronutrien untuk pasien-pasien malnutrisi dengan gangguan hati, ini bisa meningkatkan angka harapan hidupnya dan memperbaiki kualitas hidupnya setelah tindakan operasi, serta menurunkan resiko komplikasi gitu ya dengan meningkatkan status gizi dan juga yang terkait dengan fisiologis tubuhnya. Nah, di sini kita juga perlu memberikan edukasi supaya tidak mengkonsumsi alkohol serta makanan-makanan yang berlemak secara berlebihan. Gitu ya. Dan yang direkomendasikan adalah pemberian makanan dalam porsi yang kecil dan waktu yang sering. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pasien itu ternyata diikuti juga dengan malnutrisi yang terlalu
parah gitu ya, maka kita bisa memberikan parenteral nutrition secara dini dan juga enteral nutrition secara dini tanpa menunggu eh, fase adaptasi. Nah, dengan catatan kita berikan nutrisi itu dalam bentuk yang sederhana dan juga dalam apa namanya waktu yang lebih singkat gitu ya. Nah, ini beberapa syarat dari enteral nutrition yang boleh kita berikan sedini mungkin. Untuk awal-awal, kita berikan dulu kalori yang rendah. Jadi sebelum dia masuk di fase adaptif, kita berikan kalori itu pada kisaran 18-23 kilokalori per kilogram berat badan. Em, karena kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami gangguan hati, itu kan khususnya yang mengalami reseksi ya, ada pemotongan hati, dia akan mengalami intoleransi untuk pemberian nutrisi yang berlebihan. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak bisa makan pos operasi 3-4 hari ya, atau em, adanya gangguan gitu ya pada toleransi glukosa, kita bisa memberikan energi itu pada pada rentang normal, yaitu antara 25 kilokalori per kilogram berat badannya per hari. Nah, kalau misalnya pasien itu tidak mempunyai gangguan pada hepar, ya, maka kita bisa memberikan nutrisi enteral itu baik itu elemental ataupun non-elemental ya dengan rasio protein sebesar 1 sampai 1,5 dan eh, lemak sebesar 20-25 kilokalori, 25% dari total energi. Nah, tetapi kalau misalnya pasien itu ada hepatik encephalopati, ada gangguan ya, di situ ada encephalopati hepatik. eh, ini kita perlu berikan special elemental diet, yaitu kita berikan protein yang mengandung BCAAS yang tinggi, gitu ya. Jadi ini yang disarankan. Jadi tidak protein yang tinggi, yang kompleks ya, tetapi yang brain chain, gitu ya. Nah, eh, semakin tinggi BCAA yang kita berikan pada pasien dengan penyakit hati, ini akan bisa membantu untuk memproporsionalkan kembali kadar BCAA di dalam hati sehingga bisa apa namanya membantu untuk menurunkan encelopati hepatika tadi dan bisa berdampak juga pada perbaikan imun serta pencegahan terhadap infeksi gitu ya. Nah, pada beberapa pasien yang diikuti dengan adanya asites atau edema, kita harus berikan enteral nutrition yang rendah natrium tetapi tinggi kalori gitu ya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang punya gangguan pada serum ferritinnya atau ada ferinnya terganggu, kita bisa berikan pemberian zat besi itu sampai 27 mg per hari. Nah, begitu juga untuk vitamin ya dan zinc, vitamin dan juga eh, serat ini juga bisa diberikan khususnya eh, pada pasien dengan sirosis hati. Karena pasien dengan sirosis hati ini umumnya eh, banyak mengalami defisiensi zinc seperti itu. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada saat kita memberikan intervensi gizi untuk pasien-pasien dengan gangguan hepatobiliar dan juga adanya pembedahan. Kalau misalnya tidak ada komplikasi, pembedahan hepatobiliar ini bisa kita berikan prinsip diet tinggi kalori, tinggi energi. Tetapi kalau ada gangguan, ya kita harus atur supaya tidak atau ada komplikasi tadi, ya kita harus perhatikan juga komplikasinya ini mengarah kemana. Karena kalau misalnya kita tidak perhatikan, misalnya tadi ada edema dan ada asites, lalu tidak kita berikan diet tinggi rendah natrium, ya dia akan menjadi lebih parah. Dan itu akan memperburuk kondisi pasien.
Oke, demikian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan, Rizky Karima. Saya mohon izin bertanya terkait asupan serat. Kan ini misal pasiennya sudah operasi, Sorry, lalu suaranya nggak kedengaran. Asupan apa? serat. Serat, oke, ya. Karena pasien posisi setelah operasi, Suaranya kira-kira kok nggak jelas pembagian, ya, deh? oh tidak jelas Bu. Iya, bisa. Enggak. Sekarang sudah jelas belum Bu? Oh ya, sudah. Iya, jadi untuk pemberian serat tadi, kira-kira kalau untuk pasien fase pembedahan itu, apakah untuk pembedahan ini, hepatobiliar ini, apakah ada risiko membebani kerja saluran pencernaan ya Bu? Gini, kalau pada kondisi hepatobiliar sebenarnya kenapa tidak disarankan tinggi serat? Karena bukan membebani saluran pencernaan. Ya, ya pada akhirnya membebani saluran pencernaan karena serat itu kan dia bisa mengikat lemak ya pada saat di saluran pencernaan sehingga bisa terbuang gitu loh. Sehingga ini akan memicu untuk sekresi lemak atau sekresi asam empedu yang berikutnya. Karena asam empedu ini kebawa bersama dengan serat. Nah, dengan memberikan diet yang rendah serat, ini kita bisa mencegah supaya supaya ekskresi dari asam empedu itu bisa diminimalkan. Sehingga tidak memperberat fungsi hepatobiliarnya atau fungsi hati, baik fungsi hati maupun fungsi asam empedu, fungsi kelenjar empedu. Seperti itu. Nah, terkait dengan gastrointestinal, kalau yang terkait dengan usus, ini sebenarnya tidak terkait langsung, karena ya dengan karena selama tidak ada komplikasi di gastrointestinal tract-nya ya. Kalau memang ada seperti misal diare atau konstipasi ya pasti akan memperberat fungsi gastrointestinal gitu. Apakah Baik, Bu. Terima cukup? kasih Bu. Oke. Cukup Bu. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Apakah tidak ada? Cukup jelas? Oke, ada pertanyaan dari Soma. Soma, kenapa tidak bertanya langsung? Apakah tidak bisa? Izin menjawab Bu, sedang Jumatan. Oh, Soma sedang Jumatan. Sorry, sorry, sorry. Iya ya, ini Jumat. Eh, Kalau ada diagnosis konstipasi serat, konstipasi ya, serat bisa dipertimbangkan. Ya, kalau dia ada konstipasi, ini kita justru hindari dulu pemberian serat yang terlalu berlebihan. Khususnya serat yang tidak larut air ya, karena akan menimbulkan apa namanya, akan memperberat fungsi saluran cerna. Karena dia masih ada yang tertahan di situ, sehingga harus dibantu dengan tindakan laksatif kalau konstipasinya sudah parah. Jadi entah itu diberikan obat-obatan ataupun dengan memberikan cairan yang cukup dulu sehingga konstipasinya teratasi. Baru setelah konstipasinya itu teratasi, dia sudah BAB, boleh kita berikan serat yang tinggi untuk mencegah terjadinya konstipasi. Gitu. Ada lagi? Betul. Untuk
pasien dengan konstipasi yang belum tertangani sebaiknya diberikan rendah serat tapi tinggi air. Oke, tidak ada lagi pertanyaan terkait materi kita hari ini. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Tapi sebelum itu, silakan presensi dulu. Permisi, mohon maaf Bu Ninis atas nama Jenis Fiona Putri nomor 4 kesulitan absen karena menggunakan satu device. Terima kasih. Nama Friska. Permisi Bu Ninis, atas nama Nasya Aprilianti kesulitan absen karena hanya menggunakan satu device. Permisi, Bu Ninis, mohon maaf atas nama Rizky Karima hanya menggunakan satu device, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi Bu Ninis atas nama Jenis Fiona Putri kesulitan absen karena satu device. Terima kasih. Permisi Bu Ninis, atas nama Naswa.
Permisi Bu Ninis, atas nama Shakira Pilena kesulitan presensi karena hanya menggunakan satu device. Tidak ada lagi yang kesulitan presensi? Permisi Ibu, atas nama Shakira Pilena Rosbu. Permisi, Bu. Kira-kira Ya, terima kasih Ibu. Permisi, Bu Ninis. Atas nama Anindya Ayu tidak bisa presensi karena invalid, Bu. siapa? Resum siapa? Bisa on cam nggak? Nggak kelihatan soalnya. Anindya Ayu. Anindya. Nggak ada tuh Anindya. Oh. Bisa, tapi kok malas ada yang lepas ya. Oke, cukup. Tidak ada lagi yang perlu dipresentasikan ya. Permisi Bu Ninis. Iya, Untuk Andin Rival mungkin masih sholat, Bu. oh Andin Rival. Baik. Iya. Ada lagi? Permisi Bu, atas nama Nashwa Aprilianti Ibu, di kelas 6A kesulitan absen. Nashwa. Ibu. Oke. Permisi, Bu, atas nama Niputu Laura Angelina, Ibu, karena menggunakan satu device. Oke. Bu Ninis untuk yang kelas A tadi, Mas Danu. Ada lagi? Misi Bu, atas nama Kinasi kelas 6A kesulitan untuk absen Bu. Makasih. Oke, kira sih sudah. Ada lagi? Permisi, Bu Ninis. Danu hadir nggak ya? Masih sholat mungkin, Bu. Ya, sholat Iya, ya. Tan. Baik. Oke, untuk kelas B yang tidak hadir Nadifa, Miss Rina, dan Zahra ya.